berubah setia. Terambil di dalam Yeskiel 15 ayat 7 sampai dengan 8. Perhatikan ayat 8. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan berkata, kalau Yerusalem diumpamakan sebagai pokok anggur, maka aku akan mencabutnya dan melemparkannya ke dalam api untuk dibakar. Persoalannya mengapa? Karena mereka berubah setia. Artinya adalah tadinya setia lalu kemudian menjadi tidak setia. Saya pelajari dalam hidup ini ada banyak orang yang bisa berubah setia karena memang ada dua jenis kesetiaan. Yang pertama adalah orang-orang yang berubah setia karena tidak tahan dengan masalah hidup. Dalam prakteknya semakin dia diberkati, semakin dia setia. Semakin sungguh-sungguh pada Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, cenderung mudah kecewa dan kemudian keluar dari pelayanan serta hidupnya tidak menjadi liar. Yang kedua, ada orang yang berubah setia karena tidak kuat ketika diberkati. Ketika dalam persoalan dia cinta Tuhan sungguh-sungguh, berdoa dengan setia, melayani dengan setia. Namun ketika ia diberkati justru dia mulai berubah setia. Sebab ketika dia diberkati karena banyak uang, akhirnya dia berselingkuh dan melakukan tindakan yang aneh-aneh. Pertanyaannya adalah, mengapa orang bisa berubah? Ada 4 poin yang kita akan pelajari, yaitu karena ia menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa? Karena Alkitab sudah berkata, ibadah jika disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Itulah sebabnya suasana hati kita dalam keadaan apapun tetap setia untuk beribadah. Tetapkan waktu untuk mencari Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Sebab ibadah itu sangat berguna bagi roh kita, sangat berguna untuk kemajuan hidup kita, dan sangat berguna untuk merubah karakter kita. Yang kedua, karena tidak mau melayani Tuhan. Prinsip hidup Kristen adalah saya menerima, kemudian saya memberi. Paulus berkata begini, apa yang telah kamu terima dengan cuma-cuma, berikan juga kepada orang lain dengan cuma-cuma. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah kita bukan menerima tetapi juga memberi. Bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di dunia ini ada laut yang bernama Laut Mati yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Mengapa dia bisa menjadi laut mati? Karena laut mati adalah titik terendah dari permukaan bumi. Lebih kurang 412 meter di bawah permukaan laut. Semua air yang ada di muka bumi ini, kalau dia mengalir, dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Karena itu semuanya akan berujung di laut mati. Jadi laut mati hanya menerima tetapi tidak pernah memberi. Semua itu sebabnya kehidupan akan mati di laut ini. Allah tidak mau kekristenan kita hanya membawa kematian. Itulah sebabnya kita harus tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, karena tidak tertanam dalam firman Tuhan dan gereja. Dalam prakteknya dia hanya mendengarkan firman Tuhan sejauh yang menyenangkan hatinya. Jadi setiap firman yang dia dengar
tidak tertanam dalam hati dan pikirannya. Dalam gereja dia ikut ibadah tetapi hanya sekedar ibadah saja. Tidak mau masuk lebih jauh dalam gereja lokal di mana ia dibimbing dan digembalakan. Yang terakhir karena tidak takut akan Tuhan. Nah, kalau seorang takut akan Tuhan, maka tidak mungkin dia tidak setia kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dan ditandai dengan kesetiaan, kekudusan, dan semangat yang luar biasa. Saudaraku, walaupun sering kita tidak setia, namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya. Ingat itu. Semoga